Saya baru sadar ternyata di platform lapor pendidikan ada menu tindak lanjut berisi rekomendasi perencanaan berbasis data ya. Bagaimana cara memanfaatkannya ya Pak? Sepertinya ini tinggal kita gunakan, Bu. Coba lihat di sini. Sudah tertera jelas kegiatan yang bisa kita lakukan. Oh iya benar. Di sini juga sudah diberitahu identifikasi masalah dan akar masalah satuan pendidikan kita. Jadi lebih mudah ya. Ya sudah, kita tinggal pindahkan saja semuanya ke rencana kerja tahunan dan rencana kerja dan anggaran sekolah. Ups, tunggu dulu. Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu apa itu lembar rekomendasi perencanaan berbasis data? Apakah sudah membacanya? Sebelum kita menggunakannya, lebih baik kita pelajari dulu yuk melalui video ini. Kemendikbudristek telah menyiapkan lembar rekomendasi perencanaan berbasis data. Nah, perlu diperhatikan bahwa rekomendasi tiap satuan pendidikan bisa berbeda. Mengapa? Ini karena hasil rekomendasi didapatkan berdasarkan proses otomasi. Otomasi ini merujuk pada laporan profil pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat memanfaatkan dokumen ini dalam proses perencanaan berbasis data. Ibu dan Bapak dapat mengunduh lembar rekomendasi perencanaan berbasis data pada menu tindak lanjut. Setelah berhasil mengunduh, Ibu dan Bapak akan mendapatkan dua dokumen, yaitu rekomendasi perencanaan berbasis data dan uraian Arkas. Saat ini kita akan mempelajari lembar rekomendasi terlebih dahulu. Mari kita buka lembar rekomendasinya. Dokumen ini terdiri dari 3 lembar, yaitu lembar pertama berisi panduan membaca, lembar kedua berisi prioritas rekomendasi, lembar ketiga berisi seluruh rekomendasi. Lembar 2, prioritas rekomendasi, terdiri dari kolom identifikasi yang berisi tentang indikator prioritas apa saja yang bermasalah atau capaiannya masih perlu ditingkatkan. Lalu, ada kolom refleksi yang membantu satuan pendidikan untuk mengetahui akar masalah utama dari indikator tersebut. Terakhir, ada kolom benahi yang berisi rekomendasi kegiatan yang sudah terotomasi sehingga satuan pendidikan dapat dengan mudah menentukan kegiatan yang tepat dalam melakukan pembenahan. Lembar 2, prioritas rekomendasi. Ini hanya menampilkan 5 indikator yang menjadi akar masalah utama yang memiliki nilai terendah. Mari kita ingat, hanya 5 indikator yang menjadi akar masalah dengan nilai terendah. Nah, ada yang sedikit berbeda pada lembar 3, seluruh rekomendasi. Pada lembar ini akan terlihat 3 kolom yang sama dengan lembar sebelumnya. Perbedaannya adalah lembar ini menampilkan seluruh akar masalah dari indikator prioritas. Akar masalah diurutkan berdasarkan nilai terendah dari masing-masing indikator prioritas. Mari kita ingat, seluruh akar masalah dari seluruh indikator prioritas yang diurutkan berdasarkan nilai terendah. Permisi Pak, maaf mengganggu syutingnya. Saya mau tanya, maksud dari penjelasan tentang lembar 2, prioritas rekomendasi itu apa ya? Soalnya saya lihat hanya ada 2 indikator prioritas yang perlu saya benahi, yaitu kemampuan numerasi dan iklim keamanan sekolah. Apakah ini berarti indikator prioritas lain tidak perlu pembenahan? Ada tamu nih. Mari sini Bu. Kebetulan saya mau menjelaskan. Sini, silakan bergabung. Mari kita pahami kembali. Pada lembar prioritas rekomendasi, indikator prioritas tidak akan muncul secara keseluruhan. Fokus data yang akan ditampilkan di sini adalah akar masalah saja. Jadi, akan muncul 5 akar masalah yang nilainya paling rendah berdasarkan data di satuan pendidikan Anda. Seperti satuan Ibu nih, ternyata indikator yang menjadi akar masalah terhadap kemampuan numerasi dan iklim keamanan sekolah memiliki capaian yang paling rendah dari indikator akar masalah lain. Oleh karena itu, Ibu dapat menjadikan lembar ini sebagai pertimbangan. Nantinya, Ibu putuskan apakah 5 indikator yang menjadi akar masalah ini akan dibenahi terlebih dahulu di satuan pendidikan Ibu. Oh gitu, ini jadi bahan pertimbangan saya ya, karena nilai capaiannya yang paling rendah. Lalu, apakah rekomendasi kegiatan yang ada di dalam lembar ini wajib diimplementasikan semuanya?
Saat saya baca, ternyata banyak sekali rekomendasi kegiatan yang harus dibenahi untuk tiap indikator yang menjadi akar masalah. Kegiatan pembenahan dalam rekomendasi ini hanyalah acuan. Jadi, satuan pendidikan boleh menggunakan dan menyesuaikan kembali sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika satuan pendidikan merasa rekomendasi kegiatan pembenahan yang telah disediakan kurang sesuai, maka diperbolehkan untuk merancang kegiatan sendiri selama masih sesuai dengan permasalahan dan akar masalah yang terjadi. Terima kasih ya Pak untuk penjelasannya, saya jadi makin paham deh dan bersemangat. Semoga tahun depan satuan pendidikan saya mengalami peningkatan mutu. Amin. Saya pamit dulu ya Pak, sampai berjumpa lagi. Nah, Ibu dan Bapak tidak perlu terburu-buru untuk menggunakan rekomendasi kegiatan yang sudah disediakan ya. Kenali dulu situasi dan keadaan satuan pendidikan milik Ibu dan Bapak. Dokumen ini hadir sebagai bantuan dan bersifat rekomendasi. Jadi, satuan pendidikan punya pilihan untuk memakai rekomendasi ini atau tidak. Satuan pendidikan juga tidak wajib melaksanakan pembenahan semua sekaligus. Ini dapat disesuaikan dengan sumber daya di satuan pendidikan. Diskusikan kembali informasi yang didapat di lembar rekomendasi ini bersama warga sekolah ya, Ibu dan Bapak.